Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Siti Ustazah Darojatul Ula dari SMP LTIGM Palembang. Saya Endro Kusnadi dari SMA Negeri 5 Palembang. Saya Desi Faradila dari SMP Negeri 22 Palembang. Saya Dwi Febrianti dari SD Negeri 226 Palembang. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabar Bu Dwi hari ini? Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah kabar saya baik. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu Dwi ya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, Ibu Dwi akan melakukan coaching kepada Bapak Endro. Jadi sebagai awal untuk melakukan, saya memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Dwi ya. Bu Dwi siap? Iya Bu, siap. Oke, pertanyaan pertama. Saya akan mendiskusikan kepada Bu Dwi tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu Dwi ya. Untuk coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati untuk nilainya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Endro terhadap coaching Ibu Dwi sendiri ya. Dan nanti juga saya bagaimana Ibu Dwi bisa merespon apa saja yang akan dikatakan oleh Bapak Endro sebagai coaching nantinya. Selanjutnya jangan lupa juga Bu Dwi akan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching nanti, diantaranya pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dwi nanti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada kegiatan kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan Bu yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali ya. Kemudian terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Dwi lakukan dalam proses coaching pada kegiatan hari ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian dulu untuk pra-observasi kita hari ini. Semoga pada saat proses coaching nanti berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Dwi. Baik Bu Desi, terima kasih atas kesempatannya. Baik Bu Dwi, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Desi, Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Endro. Untuk Bu Dwi, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Endro? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma sedikit ada masalah nih yang menjadi pikiran saya. Kalau Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti yang saya katakan tadi Pak. Maaf Bu, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Karena ada yang saya ingin bicarakan kepada Ibu tentang sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya Bu. Oh begitu. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan, jadi tidak mengganggu loh. Terus tadi kata Bapak ada yang mengganggu pikiran Pak Endro. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa yang mengganggu dalam pikiran Bapak? Iya Ibu, sebelumnya terima kasih sudah ada waktunya hari ini. Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saat mengajar Bu. Wah, bagus sekali tuh Pak. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Oh begitu ya.
Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba dari berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Menurut Pak Endro, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka bermain HP pada saat jam pelajaran, Bu. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tersebut tadi? Saya akan ingin membutuhkan strategi dalam mengendalikan siswa yang suka bermain HP saat jam pelajaran, Bu. Menurut Pak Endro, kira-kira strategi pembelajaran apa yang menurut Pak Endro bisa mengendalikan siswa itu, Pak? Menurut saya, Bu, pertama saya perlu memahami penyebab siswa suka bermain HP saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan, atau mereka merasa bosan, ataupun mereka ingin menarik perhatian, Bu? Menurut Pak Endro ya, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa mencapai strategi tersebut, Pak? Yang saya dapat lakukan mungkin bisa membuat pembelajaran yang menarik, Bu, seperti pembelajaran yang menggunakan media Google Quizzes atau Google Form atau menggunakan media Canva, Bu. Wah, bagus sekali itu Pak Endro. Jadi kira-kira kapan bisa Pak Endro terapkan? Mungkin besok, Bu, saya akan menerapkan strategi itu. Oke, silakan dicoba Pak ya. Nanti kabari bagaimana hasilnya pada saya. Baik, Bu, nanti setelah saya melakukan hal tersebut akan memberitahu kepada Ibu bahwa apa yang sudah saya lakukan dan hasilnya apa, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke, sama-sama Pak Endro. Saya mohon izin pamit, Bu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu, ya. Iya, Bapak. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Desi. Oke, apa kabar Bu Dwi setelah melaksanakan coaching kepada Pak Indro tadi? Alhamdulillah baik Bu, walaupun sedikit tegang Bu ya. Oke, semoga kedepannya lebih bagus lagi ya Bu Dwi ya, semangat ya. Nah Bu Dwi, untuk penutupan hari ini saya akan ada memiliki beberapa pertanyaan kepada Bu Dwi terhadap coaching yang nanti Bu Dwi lakukan oleh Pak Indro tadi. Sebelum penutupan ini, yaitu pertanyaannya setelah pasca observasi, Bu Dwi sudah melakukan apa saja setelah melakukan coaching ini terkait indikator-indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan melalui alur Tirta, yaitu di mana menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, bagus sekali Bu Dwi ya. Menurut saya observer yang berlebih dari proses coaching hari ini, yaitu Bu Dwi dengan Pak Endro sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya prosesnya juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta yang Bu Dwi lakukan tadi. Nah, Bu Dwi juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Endro, sehingga Pak Endro bisa menentukan solusi permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Bu Dwi nih, sebelum kita menutupi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur coachingnya, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Dwi ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coachingnya lebih baik lagi. Demikian Bu Dwi observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama Bu Dwi. Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam,
coaching. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatifnya, dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi, Pak. Nah, untuk yang pertama, Pak, yang mau saya tanyakan, kira-kira Bapak nanti potensi apa atau kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pasti tentang kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oh baik Pak ya. Nah dari 3 kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang paling spesifik yang mau Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tadi, Pak? Untuk yang lebih spesifiknya sih, yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya Bu. Baik Pak. Oke, dari kompetensi spesifik yang mau Bapak kembangkan tadi, indikatornya apa Pak kira-kira? Saya sih ingin indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching. Yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan, dengan coaching tersebut dapat tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut Bu, mengetahui cara dan langkah-langkahnya. Oh baik, berarti nanti Bapak indikatornya supaya coaching memiliki solusi permasalahan dan langkah-langkah untuk mencapai solusi permasalahannya. Baik, terima kasih Pak. Demikian dulu Pak ya untuk observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan Ibu Dwi nanti ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu Ula, Pak Endro. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, silakan Ibu Dwi. Maaf Pak Endro, bisa kita ngobrol sebentar? Oke, silakan Bu, obrolannya sebentar saja ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang ingin Ibu obrolkan? Begini Pak, saya mau seperti yang kita sepintas kemarin bicarakan mengenai permasalahan siswa saya Pak. Di sini kan Pak, kondisi sekarang ini kondisinya semuanya menjadi tidak menentu Pak, karena jalan Tegal Binangun tempat saya mengajar itu belum beres. Hal ini Pak disebabkan karena adanya pembangunan perumahan yang ada di sekitar daerah Tegal Binangun, sehingga apabila turun hujan menjadi berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Nah Pak, hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat ke sekolah, dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu sih Pak yang ingin saya obrolin hari ini. Oh gitu ya Bu. Jadi murid-murid Ibu malas belajar di sekolah karena terkendala jalan yang rusak Bu ya. Selain itu ada lagi tidak Bu? Saat ini mungkin itu saja Pak, karena di sekolah kami ini kan mencoba dengan cara berbagai pembelajaran daring Pak, akibat dari rusaknya jalan kami tersebut Pak. Tapi itu kurang efektif. Ada murid yang terkendala HP, sinyal maupun kuota. Jadi hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa saya pun jadi turun Pak. Oh begitu. Ya kita cuma punya waktu pendek nih Bu. Dalam obrolan ini obrolan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Karena saya ingin murid-murid saya ini Pak, jadi kan tadi terkendala pembangunan perumahan Pak ya. Jadi saya inginkan motivasi belajar murid saya ini memiliki motivasi belajar tinggi meskipun terkendala dari jalan yang rusak tadi Pak. Mereka harus tetap belajar dan walaupun meskipun tidak harus datang ke sekolah Pak. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajar di rumah
dari pengamatan Ibu, murid yang memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya nih Pak, murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi tadi, walaupun belajar secara daring, mereka nih tetap aktif, merespon di grup WhatsApp atau aktif di Google Classroom, baik mereka bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Oh begitu, jadi yang dikatakan motivasi belajar itu siswa yang aktif, yang sering bertanya di WhatsApp mengenai tugas-tugas ya. Terus selain itu ada lagi tidak? Apalagi ya, mungkin mereka memiliki catatan materi di bukunya Pak, walaupun kita belajar secara daring. Oke, nah jadi ada apa ciri yang aktif bertanya yang Ibu katakan tadi, mengerjakan tugas dan mencatat materi, terus yang idealnya seperti itu Bu ya, maksud Ibu tadi. Aktif, bertanya, mengerjakan tugas dan mencatat materi yang idealnya seperti itu ya Bu. Kalau idealnya di angka 1 sampai 10, sekarang murid Ibu berada di angka berapa? Beragam sih Pak ya, kalau dirata-ratakan mungkin ada di angka 6 Pak. Oh, pasti jika berada di angka 6, menurut Ibu apa kendala yang dialami? Mungkin karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga tidak punya HP atau yang kuota yang tadi Pak, terkendala. Banyak juga ya tantangannya Bu. Oke, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah Bu. Kalau menurut Ibu Dwi melihat kondisi sekarang muridnya berbeda di level berapa? Ada berada di level berapa Bu? Dengan keadaan seperti ini Pak, angka 7 mungkin itu sudah baik Pak. Kalau dari pengamatan Ibu, rencana murid-murid Ibu diperlakukan seperti apa saat belajar dari nantinya Bu, supaya mereka termotivasi untuk bertanya, mencatat materi, serta aktif dalam mengerjakan tugas Bu? Saya Pak rencananya mau membuat pembelajaran itu semenarik mungkin Pak ya, misalnya dengan memanfaatkan media Canva, video pembelajaran, dan juga sebelumnya saya meminta kerjasama kepada orang tua agar mereka mensupport pembelajaran daring ini Pak, misalnya dengan membelikan anaknya kuota sehingga tidak ada lagi kendala kuota Pak. Oh begitu, bagus sekali rencana Ibu. Menurut Ibu kira-kira memanfaatkan media tersebut apakah motivasi belajar siswa itu meningkat? Iya Pak, karena dengan memanfaatkan media yang semenarik mungkin tadi Pak ya, dengan menggunakan video pembelajaran Canva itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke Bu, jadi kira-kira kapan Ibu bisa memulai pembelajaran daring tersebut Bu? Mungkin secepatnya Pak ya, sesudah saya mengkomunikasikan pada orang tua siswa. Setelah itu saya langsung membuat video pembelajaran atau membuat desain-desain materi dengan memanfaatkan media Canva Pak. Bagus itu Bu, semoga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, kalau begitu silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Indro, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Dwi. Sebelumnya saya mau melakukan pertanyaan terlebih dahulu ke Bapak ya. Yang pertama, Bapak tadi ketika melakukan coaching, indikator apa Pak yang sudah tercapai Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Pak Indra ya. Oke.
Menurut saya sebagai observer tadi ya, selama memantau Bapak coaching dengan Ibu Dwi tadi, proses coachingnya udah sesuai Pak, udah sesuai dengan baik, sudah berjalan sesuai proses alurnya, sesuai dengan alur tirta Pak ya. Dan juga Bu Dwi tadi juga sudah berusaha menggali solusi dari permasalahannya. Nah, untuk setelah Ibu Dwi tadi menggali solusi apa, Ibu Dwi tadi juga sudah berusaha untuk memecahkan jalan-jalan atau langkah apa saja yang ingin dilakukan oleh Ibu Dwi-nya ya Pak ya. Nah, selama coaching tadi Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Nah, pertanyaannya Pak ya, sebelum kita tutup nih kegiatan observasi kita kali ini, kira-kira yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, kira-kira apa Pak? Yang saya akan kembangkan itu saya ingin memahami alur tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Oh baik, itulah Pak ya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching lebih maksimal lagi dan lebih mencapai indikator yang Bapak inginkan Pak ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu Pak ya observasi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu ya, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Mohon izin Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Pak Endro. Gimana Bu Desi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabar Pak Endro hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desi kabarnya hari ini. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Desi. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik dari penilaian kita hari ini Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataupun belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa kemudian disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih yang saya akan tanyakan kepada Ibu Desi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik, terima kasih Pak Endro ya. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya yaitu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nantinya gitu Pak. Oh baik Bu Desi, demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silakan Ibu Desi melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Pak Endro atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Desi. Assalamualaikum Bu Desi, Pak Endro. Waalaikumsalam Bu Ula. Silakan Ibu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Ula? Alhamdulillah baik juga Bu Desi. Ya maaf ini Pak Endro mau tanya-tanya sama Bu Desi. Silakan Ibu. Oke. Ada apa Bu Ula? Sesuai kemarin kemarin kan saya sempat telepon Ibu tentang pertemuan kita hari ini kan, tentang permasalahan saya
yang kemarin di telepon saya ceritakan ke Ibu. Oh iya, saya baru ingat. Boleh Bu Ula silakan ceritakan apa yang akan Ibu curhatkan kepada saya. Oh ya, gini Bu ya, saya ini kan sudah merasa pembelajaran saya itu sudah menarik mereka Ibu ya. Saya kan juga tahu bahwa matematika ini kan lumayan susah di anak-anak. Jadi saya sudah mengemas pembelajaran saya itu semenarik mungkin, sebahagia mungkin mereka tuh belajar matematika dengan saya. Namun ternyata ketika saya melakukan asesmen Bu ya, hasilnya kurang memuaskan Ibu. Oh seperti itu Bu Ula. Jadi tujuan utama Bu Ula mendiskusikan ini apa? Saya tuh ingin hasil anak ini setelah melakukan pembelajaran matematika yang sudah saya kemas sebagus semenyenangkan mungkin itu tadi, hasilnya juga bagus juga Bu, sesuai dengan harapan saya gitu. Oke, apakah ada yang kurang dalam pembelajaran Bu Ula? Apa Ibu ya yang kurang? Yang pertama, saya ini kan waktu pembelajaran sudah saya awali dengan yel-yel Bu, sudah saya sajikan masalah materi saya menggunakan Canva. Tapi Bu ya, sepertinya saya ini belum menayangkan beberapa game sama aplikasi Ibu yang kira-kira sesuai dengan zaman mereka Ibu. Oke, selain jarang memberikan video dan game tadi, kira-kira ada lagi nggak yang belum terpikirkan oleh Bu Ula? Sepertinya saya perlu aplikasi khusus Ibu yang kira-kira mendukung pembelajaran saya, terutama pembelajaran matematika Ibu, sehingga mereka memang tertantang dengan aplikasi itu Ibu. Sepertinya itu Ibu. Oh, jadi apakah Ibu tahu atau tempat mendapatkan video game menarik sehingga mampu diaplikasikan seperti itu Bu Ula? Sebenarnya saya belum tahu Ibu tentang cara mendapatkan aplikasi itu. Kira-kira di mana Ibu ya? Oh iya ya, mungkin Ibu ya, saya bisa mendownload atau mencari tahu di Google Ibu ya. Ada di Google atau di YouTube mungkin saya bisa mencarinya Ibu. Oke, seru sekali ya Bu Ula ya, sehingga rencana Ibu Ula keren banget nantinya ya. Kira-kira kapan nanti Ibu Ula melaksanakannya? Untuk pelaksanaannya itu kapan ya kira-kira? Oh iya Bu, mungkin selain saya mencari video dengan di game di YouTube tadi, saya bisa mencari tahu dengan teman saya Bu ya. Mencari teman saya itu yang sudah berpengalaman kayaknya Bu, dia sudah menjadi pembicara di dalam kota dan luar kota Bu, teman saya itu Bu. Luar biasa Bu Ula, gercep sekali ya mencari Iya, seperti itu. Nanti semoga perubahannya sangat pesat Bu Ula. Saya harapkan nanti Bu Ula bisa cerita lagi ke saya bagaimana perubahan atau perolehannya nanti. Iya Ibu, insya Allah nanti akan saya ceritakan ke Ibu, ke Bu Desi bagaimana perubahannya. Insya Allah mungkin sore ini saya bisa menghubungi teman saya itu tadi Bu, dan mencoba menanyakan tentang aplikasi yang sangat relevan dengan matematika. Semoga pembelajaran saya ada perubahan Ibu ya, yang dulu tuh mungkin hasil asesmennya kurang memuaskan, nanti menjadi hasilnya menjadi lebih memuaskan lagi Ibu. Nanti saya akan cerita ke Ibu bagaimana perubahan dan perkembangannya. Terima kasih Ibu ya, terima kasih sekali ini. Sama-sama Bu Ula. Terima kasih Bu Ula. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Desi. Semoga apa yang sudah Ibu Desi sampaikan tadi ke saya menjadi pemantik saya untuk bisa melaksanakan solusi yang sudah saya berikan ini. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ula. Mari Pak Endro. Ya, mari Bu, silakan. Assalamualaikum Ibu Desi.
Desi. Waalaikumsalam Pak Endro. Ibu Desi, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ula. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Pak Endro, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak Endro ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, selanjutnya adalah rencana aksinya dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan ataupun menemukan solusi-solusinya, seperti itu Pak. Oke Bu Desi, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Desi dan Ibu Ula sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Desi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ula, sehingga Ibu Desi bisa menentukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur coachingnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi, seperti itu Bapak. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Endro. Terima kasih juga kembali Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. Assalamualaikum Bu Ula. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Apa kabar Ibu Dwi? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Ula ini? Baik juga Bu, alhamdulillah. Baik Bu Ula, sebelum kita akan melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ula nih. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Ula memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee nanti, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya, dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya nih yang pertama kepada Ibu Ula, apakah potensi yang akan Ibu Ula kembangkan pada coaching kali ini Bu? Untuk potensi Bu ya, yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, itu yang pertama kehadiran penuh saya Ibu, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Ula proses dalam coaching ini Bu, Ibu Ula inginkan? Kalau untuk indikatornya Bu ya, saya ingin menemukan bahwa coaching nanti yang saya coaching itu akan menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Selain itu juga coaching bisa mengetahui langkah-langkah dalam penyelesaian solusi masalah tersebut Ibu. Oke, baiklah. Semoga nanti apa yang Ibu harapkan bisa sesuai dengan yang Ibu inginkan tadi Bu ya. Baik, demikian dulu Bu Ula. Semoga coaching
coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Bu Ula. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ula. Waalaikumsalam Ibu Desi. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu Ula. Ya, ada yang bisa dibantu Ibu? Iya, sesuai dengan yang saya chat kepada Bu Ula kemarin bahwa saya meminta waktu Bu Ula hari ini untuk bercerita sedikit. Apakah Bu Ula bisa? Oh iya ya, kemarin sempat chat Bu ya. Iya bisa Ibu. Ada yang bisa dibantu Bu? Oke, terima kasih Bu Ula untuk waktunya. Jadi hari ini saya itu akan bercerita tentang permasalahan saya yang membuat saya galau sedikit Bu, sehingga otak saya ini berkecimpung untuk memikirkan hal tersebut. Jadi saya ingin mengobrolkan ini kepada Bu Ula. Oh iya, kayaknya memang banyak masalah sekali ya Ibu Desi ini ya. Kira-kira apa nih Bu permasalahannya Ibu? Oke Bu Ula, jadi permasalahan ini karena Bu Ula tahu sendiri saya mengajar tentang seni Bu ya, seni budaya, dan saya mengaku seni tari. Jadi permasalahan saya ini yaitu pada saat pembelajaran adalah siswa laki-lakinya Bu Ula. Pada saat pembelajaran ternyata anak laki-laki ini sering ogah-ogahan untuk melakukan praktek tersebut, karena terkadang mereka ini berpikir kalau misalnya kita menari, dia langsung dikatakan tanda kutip seperti itu Bu Ula, dikatakan seperti perempuan mengikuti Kira-kira Bu, tujuan Ibu untuk mendiskusikan hari ini kira-kira apa Bu, supaya nanti ketercapaian solusinya sesuai dengan tujuan Ibu nanti. Iya Bu Ula, jadi tujuan saya adalah agar anak-anak memiliki persepsi bahwa pembelajaran seni tari itu bukan hanya untuk perempuan saja, akan tetapi siswa laki-laki bisa melakukannya seperti itu Bu Ula. Baik, iya. Sesuai tujuan Ibu tadi, Ibu ya, kira-kira ada tidak Bu jenis-jenis tari yang sesuai dengan permasalahan yang Ibu hadapi? Oh tentu saja banyak sekali Bu ya. Kemarin juga saya sudah ceritakan kepada peserta didik ya, kepada anak-anaknya bahwa untuk seni tari itu banyak perempuan. Salah satunya yaitu ada tari rodat. Tari rodat itu adalah salah satu tari yang ada di kota Palembang yang bisa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki. Selanjutnya itu ada tari sama dari Aceh, ada tari Lenong Patah 9 dari Sumatera Utara. Nah di situ juga saya mengajarkan mereka dan membedakan, oh ini begini tari perempuan, oh begini tari laki-laki, seperti itu. Iya, berarti ada perbedaan jenis-jenis tari Bu ya. Jenis tari untuk yang perempuan ada, laki-laki ada, dengan untuk seluruh gender juga ada Bu ya. Nah, selain jenis-jenis tari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada lagi tidak Bu yang bisa memecahkan solusi maaf ya, yang bisa untuk sebagai solusi dari permasalahan Ibu tadi? Iya Bu, jadi selain dari tadi jadi saya akan menayangkan video-videonya, dan saya juga akan memberikan video tadi dari yang saya ceritakan. Terus saya akan menampilkan juga penari laki-laki yang sudah go internasional dan sudah membawa harum nama Indonesia seperti itu Bu Ula, bahwa bukan dikatakan tanda kutip. Nah kalau bukan mereka sebagai generasi muda yang mencintai kebudayaan ini, siapa lagi yang akan meneruskan kebudayaan tersebut Bu Ula. Selain itu saya sendiri akan mempraktekkan dan akan mencontohkan kepada anak laki-laki depan, oh ini loh gerak feminim, oh ini loh gerak penari laki-laki yang disebut dengan maskulin seperti itu. Luar biasa Ibu Desi ya. Berarti dengan cara-cara Ibu tadi
bisa meyakinkan anak-anak laki-laki untuk belajar tari, Ibu ya. Iya betul sekali. Luar biasa. Saya sangat penasaran Ibu bagaimana nanti hasilnya setelah Ibu melakukan seluruh rencana Ibu tadi. Oke siap Bu Ula. Nanti juga saya akan bercerita lagi kepada Bu Ula bagaimana progres perubahannya. Semoga diskusi kita ke depannya juga Bu Ula mendengarkan cerita saya yang lebih baik lagi seperti itu Bu Ula. Oke Bu, siap Bu. Nanti juga ini Bu ya, ceritakan lagi Bu ya hasilnya bagaimana perkembangannya. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudahnya Ibu ya. Luar biasa Ibu rencananya. Oke Bu Ula, terima kasih sekali Bu Ula ya. Semoga ke depannya juga lebih bagus lagi sesuai yang kita harapkan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Itu saja dulu Ibu diskusi kita kali ini. Ada lagi Ibu yang mau dipertanyakan? Saya rasa sudah cukup Bu Ula ya, karena mengingat Bu Ula sangat sibuk sekali dan menyempatkan waktu saya untuk hari ini seperti itu. Baik, terima kasih Bu Desi. Sekian dulu Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ula. Terima kasih Bu Ula. Mari. Assalamualaikum Bu Ula. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Bu Ula tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Desi. Iya Ibu. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Baik Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ula lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Ula inginkan? Selama coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Ibu, yaitu saya menanyakan tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksinya apa, juga tanggung jawab yang akan menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coach tersebut. Nah, sehingga coach saya tadi juga bisa memecahkan solusi dari permasalahannya dan memahami langkah-langkah yang akan beliau lakukan Ibu. Oke Bu Ula, menurut saya sebagai observer dari proses coaching antara Bu Ula dan Bu Desi tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Desi tadi sudah berusaha menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu, dimana coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ula kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Dari hasil tersebut yang saya ingin lakukan itu saya lebih memahami dan menguatkan kembali Bu alur tirta tadi, sehingga ketika saya melakukan coaching lebih maksimal dalam menemukan atau memantik solusi yang akan dipecahkan oleh coach saya. Wah bagus Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi ya. Ya, terima kasih juga Ibu Ula.